Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Selundupkan kokain ke dalam sertifikat, satu pelaku ditangkap. Ranjau Paku resahkan pengendara, polisi gelar razia. Gasak uang di warung, 4 pelaku ditangkap. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang menggagalkan penyelundupan ratusan gram kokain. Petugas juga menangkap INK, seorang WNI asal Bali. Pelaku ditangkap petugas gabungan dari Bea dan Cukai serta kepolisian setelah menerima paket kiriman berisi ratusan gram narkotika jenis kokain asal Spanyol. Untuk mengelabui petugas, 493 gram narkotika itu diselundupkan ke dokumen berisi sertifikat, sehingga dibutuhkan alat khusus untuk mendeteksinya. Terungkapnya kasus ini setelah petugas curiga dengan paket asal Spanyol tujuan Bali dan transit di Jakarta. Saat dilakukan pendalaman, diketahui paket tersebut berisikan narkotika. Selain narkoba jenis kokain, petugas juga menyita 6.166 gram narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di spare part bekas buku melalui jasa pengiriman. Kiriman dokumen dari Spanyol juga ya, ditujukan kepada INK tadi yang di Bali. Tujuannya memang langsung ke Bali, jadi sudah menunjuk. Nah, setelah kita buka, ternyata ada 10 sertifikat di dalam dokumen itu. Setelah kita cek, ternyata di dalam dokumen itu ada 10 sertifikat itu ternyata diserapkan kokain di dalamnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Satlantas Polres Tangerang Selatan kembali menyisir Ranjau Paku di ruas Jalan Raya Serpong menuju Pahlawan Seribu, Kota Tangerang Selatan. Penyisiran ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat tentang banyaknya ranjau paku yang bertebaran di jalan raya dan sangat meresahkan pengendara. Hasilnya ratusan ranjau paku berbagai ukuran dan jenis ditemukan polisi. Penyisiran kali ini menggunakan 2 cara, yakni dengan menempelkan besi magnet di mobil patroli dan berjalan kaki. Operasi ini akan terus dilakukan guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pengendara yang melintas, khususnya pada malam hari. Untuk hasil yang kita sisir dari Jalan Raya Serpong sampai ke Makam Seribu, kita juga lumayan dapat hasil dengan hasil paku, seperti contohnya paku payung, baut maupun kawat. Mungkin kedepannya kita akan lebih giat kembali agar supaya Jalan Raya Serpong ini sampai ke Makam Seribu supaya steril dari paku-paku atau dari penebar paku ranjau. Pihak kepolisian hingga saat ini belum berhasil menangkap penebar ranjau paku. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan. Kawanan pencuri membobol tempat usaha laundry di Jalan WR Supratman, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 1 dari 2 pencuri dengan cepat masuk setelah sebelumnya membuka paksa rolling door menggunakan linggis. Setelah masuk, pelaku menguras isi laci yang berisikan uang ratusan ribu rupiah dan ponsel, sebuah televisi dan 2 pasang sepatu milik pelanggan. Diduga kawanan ini spesialis pencurian barang bernilai tinggi lantaran sepatu yang dicuri merupakan merek tertentu dan edisi khusus. Pas saya datang, itu rolling door udah kebuka dan gak ada kuncinya juga. Saya panik dan saya langsung buka rolling door-nya. Saya cek semua barang yang ada di outlet ini. Terus saya cek CCTV juga, ternyata benar di sini ada pencurian. 2 orang, yang satu beraksi, yang satu jaga di depan, mantau.
Korban akan melaporkan pencurian ini ke kepolisian dan berharap agar para pelaku bisa segera ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ketua Karang Taruna Desa Lewi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, memarahi sejumlah pelamar kerja yang sedang mengikuti panggilan tes. Video tersebut viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di salah satu perusahaan di kawasan industri Pancatama. Sejumlah pelamar tampak bingung dengan kehadiran pria tersebut. Setelah video tersebut beredar luas, Ketua Karang Taruna Desa Lewi Limus bernama Andi meminta maaf. Permohonan maaf dilakukan dengan didampingi kepala desa di depan polisi. Andi mengaku dirinya bukan bermaksud mengusir para pencari kerja. Dirinya hanya ingin meminta kejelasan dari pihak perusahaan yang dalam perekrutan tidak memberitahu pihak desa. Bahwa kami tidak ada pengusiran, saya hanya menunggu, suruh menunggu aja dulu di depan. Setelah ada kesepakatan baru silahkan kalau mau interview gitu. Untuk itu ya saya mohon maaf dengan beredarnya video tersebut. Semata-mata saya hanya membela warga lingkungan di sini untuk agar bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan kita di Desa Lewi Limus ini. Nah, di situ hasil kesepakatan antara pihak perusahaan, pembagian tenaga kerja 60-40. 60 masyarakat Desa Lewi Limus, 40 pihak perusahaan. Nah, itu sudah deal dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang 10 orang pada waktu itu langsung diinterview dan langsung masuk kerja. Dan tidak ada penyetopan ataupun pengusiran pada waktu itu. Perusahaan tersebut diketahui membutuhkan 10 karyawan baru. Tindakan tersebut dilakukan agar tidak ada warga desa yang protes karena tidak mengetahui adanya lowongan pekerjaan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.